jadi permasalahan Naania ini terkait karena Naania datang terlambat pada jam pelajaran fisika sehingga Naania tidak diizinkan masuk ke dalam kelasnya. Ya Bu, saya merasa kesal dan kecewa sama guru fisika saya Bu, karena saya merasa tidak diberi kesempatan untuk belajar Bu. Naania ini tidak diberikan kesempatan untuk ikuti pelajarannya. Apakah ada upaya yang Naania lakukan agar Naania bisa mengikuti pelajarannya? Upaya yang saya lakukan itu Bu, saya sudah berusaha untuk bangun pagi, tapi saya itu terkendala di perjalanan Ibu. Apalagi Ibu, kita tidak bisa menerobos macet begitu saja. Selain itu, saya berusaha untuk mengomunikasikan permasalahan saya sama guru fisika saya, tapi saya itu Bu merasa diabaikan, tidak digubris sama guru fisika saya. Naania ini sudah memiliki upaya, yaitu Naania sudah mencoba bangun pagi, terus tapi terkendala lagi di perjalanan. Naania juga sudah mengkomunikasikan dengan guru fisikanya, tapi tidak pernah digubris. Iya Bu, saya merasa guru fisika saya itu Bu pilih kasih. Dia hanya mempedulikan teman-teman saya yang tepat waktu, sedangkan yang teman-teman saya seperti saya yang selalu terlambat itu Bu, ketika sudah terlambat tidak digubris lagi Bu, selalu diabaikan Bu. Saya ini Bu kurang yakin apakah saya bisa mengambil hatinya guru fisika saya agar bisa peduli lagi dengan saya Bu. Jadi Naania berpikir bahwa guru fisika Naania ini pilih kasih, dan guru fisika Naania ini tidak pernah merespon, tidak ada feedbacknya, sehingga Naania merasa kurang percaya diri akan kemampuan Naania agar bisa mengambil hatinya guru fisikanya kembali. Iya Bu, makanya saya datang ke Ibu supaya Ibu bisa membantu saya untuk keluar dari masalah saya. Oke, jadi Nasrin ini masih merasa cemas ya akan pengetahuan dan pemahaman Nasrin ini di materi matematika untuk kelas 12 nanti, sedangkan Nasrin ini belum memahami materi di kelas 11. Iya Bu, saya masih merasa cemas terkait pelajaran materi ini, terutama pada pelajaran matematika Ibu. Saya itu sudah kadang berusaha agar memahaminya, namun saya masih sulit akan hal itu Ibu. Kalau gitu, apakah ada usaha yang sudah Nasrin lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Usaha yang pernah saya lakukan itu Ibu, saya sudah pernah belajar antar kelompok, di mana saya belajar bersama-sama antar teman kelas saya Ibu, dan juga ada usaha yang saya lakukan yaitu bimbel Ibu, khususnya ini pelajaran matematika, namun masih sulit saya paham Ibu, dan juga saya ragu akan hal itu Ibu. Jadi Nasrin ini kalau istilah anak zaman sekarang ini insecure gitu ya. Dan Nasrin ini insecure terhadap kemampuan Nasrin ini di pelajaran matematika, dan Nasrin ini merasa kok kemampuan saya ngestak di situ-situ saja, tidak ada peningkatan gitu. Iya Bu, sehingga saya datang kemari untuk melakukan proses konseling agar saya bisa meningkatkan kembali rasa kepercayaan saya, agar menghilangkan rasa insecure saya terkait pelajaran matematika. Jadi Nak Lira ini merasa cemas dan takut untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Iya Bu, bahkan setiap mau berangkat ke sekolah itu saya keringat dingin, bahkan sampai mual Bu, karena merasa cemas ingin bertemu dengan teman-teman sekelas saya. Jadi kesulitan bersosialisasi Nak Lira ini mempengaruhi keadaan fisik Nak Lira seperti keringat dingin bahkan mual. Apakah ada usaha yang Nak Lira lakukan agar bisa keluar dari masalahnya ini? Sejauh ini Bu, saya hanya berusaha mengajak berbicara teman sebangku saya, teman yang di belakang saya, dan teman yang duduk di depan saya Bu. Selain itu, saya belum berani untuk mengajak berbicara karena saya takut di judge Bu, saya takut di
pojokan atau dinilai kayak so asik gitu Bu. Jadi Nak Lira ini merasa overthinking terhadap respon dari teman-teman Nak Lira, sehingga Nak Lira ini merasa pesimis terhadap dirinya sendiri. Iya Bu, seperti itu. Kan saya ini sudah ada rencana ingin masuk sebuah organisasi Bu, akan tetapi saya ragu kembali karena komunikasi dengan teman sekelas saja saya belum bisa, apalagi mau komunikasi dengan di organisasi yang isinya itu yang sudah jelas isinya itu orang-orang yang baru ingin saya kenal kembali Bu. Masih ragu untuk mengambil keputusan untuk masuk di organisasi. Jadi Kak Dira ini kurang percaya diri dan minder untuk mengembalikan kemampuannya untuk bersosialisasi seperti waktu Nak Dira SMP. Iya Ibu, saya sangat ingin sekali pintar bersosialisasi, pintar berkomunikasi dengan orang di sekitar saya seperti saat saya masih SMP Bu. Makanya itu saya akan berusaha semaksimal mungkin mengikuti konseling ini agar masalah saya cepat terselesaikan. Baik, menurut hasil pengamatan saya terhadap proses konseling yang dilakukan oleh Saudari Astrini, yang dimana Saudari Astrini sendiri ini yang berperan sebagai konselor, menurut saya Saudari Astrini sudah bisa membantu konseling mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, serta membantu konseling mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialaminya dan membantu konseling merumuskan kekurangan-kekurangannya. Saudara Astrini ini juga sudah bisa memunculkan keinginan konseling untuk mengikuti proses konseling ini sampai masalahnya benar-benar selesai. Berdasarkan pengamatan yang saya lihat di mana Saudari Astrini sebagai konselor dan saya sendiri sebagai konseli, saya melihat bahwa Saudari Astrini tersebut sudah membantu konseli untuk mengungkapkan kekurangan yang ada dalam diri konseli. Selain itu, Saudari Astrini ini sudah membuat konseli untuk mempersonalisasikan keadaannya atau masalahnya, sehingga konseli lebih memahami bagaimana masalah tersebut mempengaruhi perasaannya. Dan pada akhir-akhir video, konselor tersebut membantu konseli merumuskan kekurangannya dan menunjukkan keinginan konseli dalam proses konseling. Setelah terjadinya proses konseling yang dimana keterampilan mempersonalisasi, saya telah membantu konseli dalam mempersonalisasi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dan juga membantu konseli dalam mempersonalisasi keadaan masalahnya, sehingga sekaligus menunjukkan keinginan dari proses terjadinya konseling.